Naskah presentasi, Proyeksi Energi Listrik Provinsi Banten. Slide 1, Pembukaan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kajian dengan judul, Proyeksi Energi Listrik Banten, Pemodelan Permintaan dan Transformasi Menggunakan Software LEAP. Kajian ini membahas kondisi kelistrikan Provinsi Banten, proyeksi kebutuhan energi listrik hingga tahun 2034, serta arah pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi sistem energi di Banten. Presentasi ini disusun oleh Nur Kahfi Mulya Pradana, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Slide 2, Gambaran Umum Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 9.662,92 km persegi dan berada di ujung barat Pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan Banten sebagai wilayah yang strategis dalam sistem kelistrikan Jawa Bali sekaligus sebagai salah satu gerbang ekonomi nasional. Wilayah utara, yang meliputi Tangerang, Cilegon, dan Serang, didominasi oleh koridor industri dan perkotaan. Sementara itu, wilayah selatan, khususnya Pandeglang dan Lebak, memiliki karakter yang lebih banyak berupa kawasan pesisir dan perdesaan. Perbedaan karakter wilayah tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam melihat pola kebutuhan dan pengembangan energi listrik di Banten. Slide 3, Demografi dan Ekonomi tahun 2023 sampai tahun 2025. Dari sisi demografi, pertumbuhan penduduk Banten berada pada kisaran 1,17 hingga 1,18% per tahun. Pertumbuhan penduduk ini berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. PDRB Banten menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, didukung oleh aktivitas industri, konstruksi, perdagangan, dan jasa. Peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan adanya tren peningkatan ekonomi selama periode proyeksi. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun asumsi model kebutuhan energi listrik. Slide 4, Kondisi ketenagalistrikan existing. Saat ini, sistem kelistrikan Banten terhubung dengan sistem Jawa Bali. Beban puncak yang tercatat pada Februari tahun 2024 mencapai sekitar 4.143 MW. Sistem transmisi utama didukung oleh jaringan 150 kV dan 500 kV. Pasokan listrik Banten masih banyak ditopang oleh pembangkit termal berkapasitas besar. Kedepan, pengembangan sistem kelistrikan diarahkan pada penguatan jaringan sekaligus peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sesuai dengan arah RUPTL. Slide 5, Realisasi penjualan tenaga listrik. Realisasi penjualan tenaga listrik menunjukkan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, penjualan listrik tercatat sekitar 23.584 GWh. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 28.766 GWh. Sempat terjadi kontraksi pada tahun 2020, namun setelah itu konsumsi listrik kembali mengalami pemulihan secara berkelanjutan. Sektor industri tetap menjadi konsumen listrik terbesar, kemudian diikuti oleh sektor rumah tangga, bisnis, dan publik. Slide 6, Realisasi jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan listrik juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 3,33 juta pelanggan. Kemudian pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 4,06 juta pelanggan. Rumah tangga merupakan basis pelanggan terbesar. Sektor bisnis terus berkembang seiring dengan ekspansi aktivitas komersial. Sektor publik berperan dalam mendukung layanan sosial dan pemerintahan. Sementara sektor industri memiliki jumlah pelanggan yang relatif kecil, tetapi konsumsi listriknya merupakan yang terbesar. Slide 7, Kondisi pembangkit existing. Kondisi pembangkit existing di Banten terdiri dari berbagai jenis pembangkit. Total terdapat sekitar 29 unit pembangkit, dengan kapasitas terpasang sekitar 9.253 MW dan daya mampu net sekitar 7.550 MW. Komposisi pembangkitan masih sangat didominasi oleh PLTU, dengan kontribusi sekitar 91,8%. Selain PLTU, terdapat PLTGU yang memberikan fleksibilitas pada sistem, PLTM sebagai pembangkit energi air skala kecil, serta PLTD yang berfungsi sebagai cadangan dan layanan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pembangkit fosil masih cukup tinggi. Slide 8, Potensi energi terbarukan di Banten. Di sisi lain, Banten memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Potensi panas bumi diperkirakan mencapai sekitar 651 MW elektrik. Potensi energi surya mencapai sekitar 52 GW, sedangkan potensi energi bayu mencapai sekitar 5,5 GW. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian untuk pengembangan panas bumi antara lain Rawadano, Kaldera Danau Banten, Gunung Endut, dan Gunung Karang. Prioritas pengembangan dapat diarahkan pada PLTS tersebar, PLTB, PLTP Rawadano, PLTM skala kecil, serta PSA perkotaan. Slide 9, Kebijakan RUED Provinsi Banten.
Pengembangan energi Banten juga perlu memperhatikan kebijakan dalam RUED Provinsi Banten. Pada tahun 2021, bauran energi baru dan terbarukan tercatat sekitar 5,9%. Sementara itu, target nasional yang menjadi acuan adalah 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. RUED memberikan kerangka transisi energi lintas sektor. Fokusnya mencakup ketahanan energi, pemerataan akses, efisiensi energi, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, serta peningkatan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan. Slide 10, struktur model LEAP. Untuk melakukan proyeksi kebutuhan dan transformasi energi listrik, digunakan perangkat lunak LEAP. Pada sisi permintaan, model mencakup 4 sektor utama, yaitu rumah tangga, bisnis, publik, dan industri. Sementara pada sisi transformasi, model mempertimbangkan berbagai jenis pembangkit seperti PLTU, PLTGU, PLTS, PLTB, PLTP, PLTM, SA, serta kombinasi PLTS dengan sistem penyimpanan energi atau BESS. Asumsi model berasal dari data penduduk dan ekonomi, tren historis energi, serta target RUPTL dan RUED. Slide 11, proyeksi konsumsi energi listrik tahun 2025 sampai tahun 2034. Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan model LEAP, konsumsi energi listrik Banten diperkirakan meningkat dari sekitar 29.715 gigawatt-hour pada tahun 2025 menjadi sekitar 39.113 gigawatt-hour pada tahun 2034. Artinya, terjadi peningkatan dengan rata-rata sekitar 3,1% per tahun. Penjualan listrik, produksi listrik, dan beban puncak diperkirakan bergerak naik mengikuti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pasokan listrik yang andal akan terus meningkat. Slide 12, proyeksi konsumsi per sektor. Jika dilihat berdasarkan sektor, industri tetap menjadi pusat permintaan listrik di Banten. Pada tahun 2034, sektor industri diproyeksikan memiliki porsi sekitar 56,2%. Sementara konsumsi listrik rumah tangga juga meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pelanggan. Sektor bisnis mengalami peningkatan mengikuti perkembangan aktivitas komersial. Begitu pula sektor publik yang mengalami peningkatan kebutuhan listrik untuk mendukung layanan sosial dan pemerintahan. Slide 13, proyeksi kapasitas dan pengembangan pembangkit. Pengembangan kapasitas pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan proyek-proyek yang telah teridentifikasi dalam RUPTL dengan ritme yang konservatif. Di sisi lain, akselerasi energi terbarukan di daerah perlu dilakukan secara bertahap. Beberapa teknologi yang dapat dikembangkan antara lain kapasitas surya, PLTS yang dilengkapi BESS, energi bayu, panas bumi, mini hidro, serta energi dari sampah. Portofolio utama hingga tahun 2034 mencakup PLTS tersebar, PLTS dan BESS, PLTB, PLTP Rawadano, PLTM, serta PSA. Slide 14. Proyeksi produksi energi listrik. Dalam proyeksi produksi energi listrik, PLTU masih menjadi salah satu penopang utama sistem. Namun, kontribusi energi baru dan terbarukan diproyeksikan meningkat secara bertahap menuju tahun 2034. Pengembangan tersebut mencakup PLTS, PLTB, PLTP, PLTM, SA, serta kombinasi PLTS dengan BESS. Dengan demikian, transformasi energi tidak dilakukan secara mendadak, tetapi melalui peningkatan kontribusi EBT secara bertahap sambil tetap menjaga keandalan sistem. Slide 15, neraca energi 2025 dan 2034. Pada tahun 2025, batu bara dan gas masih menjadi sumber energi primer yang dominan. Namun pada tahun 2034, kontribusi energi baru dan terbarukan diproyeksikan mengalami peningkatan. Sumber energi tersebut meliputi surya, bayu, panas bumi, mini hidro, energi dari sampah, serta sistem penyimpanan energi atau BESS. Dalam masa transisi, PLTU masih menjadi salah satu penopang keandalan sistem. Karena itu, proses transisi perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan keandalan dan kontinuitas pasokan listrik. Slide 16, analisis SWOT energi listrik Banten. Dari sisi strengths atau kekuatan, Banten memiliki kapasitas pembangkitan yang besar, terhubung dengan sistem Jawa Bali, dan memiliki pusat beban industri yang kuat. Dari sisi weaknesses atau kelemahan, masih terdapat dominasi energi fosil, keterbatasan adaptasi jaringan, serta kesiapan BESS yang perlu ditingkatkan. Untuk opportunities atau peluang, Banten memiliki potensi energi terbarukan yang besar, dukungan RUPTL, serta permintaan listrik yang terus tumbuh. Sedangkan dari sisi threats atau ancaman, terdapat risiko keterlambatan proyek, persoalan emisi dan lahan, serta tantangan dalam integrasi energi terbarukan ke sistem kelistrikan. Slide 17, tantangan implementasi proyek EBT. Dalam pelaksanaan proyek energi baru dan terbarukan, terdapat beberapa tantangan utama.
Pertama adalah perizinan dan lahan. Diperlukan koordinasi lintas instansi dan kepastian tata ruang. Kedua adalah jaringan evakuasi. Pengembangan pembangkit baru membutuhkan penguatan gardu dan jaringan transmisi. Ketiga adalah kesiapan sumber energi. Eksplorasi panas bumi perlu dilakukan dengan baik, sementara kontinuitas bahan baku untuk SA juga perlu diperhatikan. Keempat adalah risiko lock-in fosil, yaitu dominasi pembangkit PLTU yang dapat menimbulkan konsekuensi emisi dalam jangka panjang. Slide 18, strategi implementasi yang disarankan. Untuk jangka pendek, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain pengembangan PLTS tersebar, PLTS yang dilengkapi BESS, SA perkotaan, serta PLTM skala kecil. Untuk jangka menengah, perlu dilakukan studi kelayakan dan investasi untuk PLTB dan PLTP. Selain itu, perlu dilakukan penguatan rantai proyek dan pembiayaan agar pengembangan energi terbarukan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebagai enabler atau faktor pendukung, penguatan jaringan 150 kV dan 500 kV menjadi sangat penting. Dengan demikian, proyek pembangkit, jaringan, investasi, dan kebijakan perlu disinkronkan dalam satu peta jalan implementasi. Slide 19, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Banten memiliki kapasitas kelistrikan yang kuat, tetapi ketergantungan terhadap energi fosil masih cukup tinggi. Permintaan listrik diproyeksikan terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2034. Karena itu, respons terhadap peningkatan kebutuhan energi harus dilakukan dengan memadukan penambahan kapasitas pembangkit, penguatan infrastruktur, peningkatan efisiensi energi, serta peningkatan bauran energi baru dan terbarukan. Dengan strategi yang tepat, pengembangan sistem energi Banten dapat diarahkan menjadi lebih andal, bersih, dan dilakukan secara bertahap. Slide 20, penutup. Demikian presentasi mengenai proyeksi energi listrik Banten melalui pemodelan permintaan dan transformasi menggunakan software LEAP. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, pertanyaan, tanggapan, dan kolaborasi sangat kami nantikan. Terima kasih.